Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Resna Jaya. Di sini, tentunya di sini kita ada beberapa bahasan ya, basic tentang memasak nasi goreng ya. Nasi goreng, intinya nasi goreng itu bisa jadi dua kategori, bapak. Yang pertama temperatur, yang kedua itu adalah temperatur dan timing, ya. Jadi ketika kita sudah menguasai dua kategori ini, insya Allah nasi goreng yang kita keluarkan apapun masakannya akan menjadi sempurna gitu. Oke, sebelum saya masak, saya di sini udah ada resepnya, udah ada di situ ya. Saya di sini ada bawang putih, ya ada bawang putih sekitar ada berapa gram tuh di situ, 300-an kalau nggak salah, ya. Ada 300 gram bawang putih, ada bawang merah, ya ada bawang merah. Saya juga punya kemiri. Ya, saya juga punya kemiri. Lalu di resep itu ada opsional, ada yang pakai ebi, ada yang pakai udang rebon. Tapi kalau misalnya mau minimalis dan rasanya tetap enak, saya menggunakan kulit udang. Ya, kulit udang. Kepalanya hajar aja nggak apa-apa. Sebenarnya udang ketika sudah direndam sama air panas, dia elemen yang membuat si alergi itu hilang. Makanya ada orang yang nggak makan udang nih, tapi dia kalau misalkan makannya pakai dimsum kan campuran ayam dan udang tuh, ya kan adonannya, dia tuh nggak gatel-gatel justru malah jadinya ya nikmat aja gitu. Kemirinya kita sangrai dulu ya pak ya, tanpa menggunakan minyak, jadi benar-benar disangrai. Nah, boleh menggunakan minyak sedikit juga boleh. Nah, dengan kita ngegoreng kemirinya, boleh pak deket aja. Nah, dengan kita mengsangrai si kemirinya, itu akan menambah aroma umaminya di dalam bumbu nasi gorengnya. Kayak gitu. Nah, sampai dia udah mulai kecoklatan atau istilah kerennya tuh golden brown. Api besar, api kecil nggak masalah. Yang penting ambil golden brownnya aja, kayak gitu. Karena nanti ada proses pengulangan masak ya. Nanti kan dimasak lagi tuh, jadinya dia akan matang gitu. Ya, kita sangrai udang yang udah saya rendam dengan air panas ya. Nah ini dia kulitnya. Jadi dia udah agak kemerahan sedikit ya. Air hangat ya, bukan air panas, sorry. Sampai semuanya benar-benar kemerahan. Oke, selesai. Sebentar lagi. Nah, kalau ininya udah semua disangrai, kulit udangnya udah disangrai, kemirinya udah disangrai, baru kita blender semuanya, bahan-bahannya. Tinggal dicampur aja. Selesai untuk bumbu nasi gorengnya. Begitu, Bapak. Nah, aromanya udah mulai keluar ya. Tinggal udangnya. Nih, belum. Iya, di blender juga sampai halus. Apa ya namanya teh, si blender terus dipaksakan mesinnya akan cepat rusak gitu. Penggunaan blender juga ada yang sekaligus lama, itu juga nggak baik. Tapi kalau satu-satu makanya dia ada fitur yang cuman pencet doang manual gitu. Nah, itu emang untuk si blender itu supaya tidak gampang rusak. Berarti ini yang ebi optional ini, kalau nggak pakai ebi berarti skip aja. Boleh. Jadi begini Pak, saya tidak mengklaim resep saya itu adalah menjadi suatu acuan. Ya. Jadi Bapak bisa mengaplikasikan
bahkan mau upgrade pun nggak masalah. Misalnya bapak maunya pakai udang ebi dengan kulit udang, silahkan. Kalau misalkan ini kreasikan aja, nggak apa-apa gitu. Saya hanya memberikan opsional dan bukan menjadi patokan untuk menu saya. Tapi selama ini saya berkarir di dunia dapur, ada beberapa opsi, namun ini yang paling ekonomis karena saya menjelaskannya untuk orang-orang yang ingin memulai usaha, UMKM, kayak gitu. Pertama, ebi mahal. Ebi itu mungkin ada sekitar sekilo itu 300 sampai 400 ribu. Ya kalau nggak salah ya, saya tidak tahu saya segitu. Apalagi dengan kualitas yang bagus kayak gitu. Ada juga yang lebih murah lagi, udang rebon yang kecil-kecil, itu sama aromanya kayak gitu. Makanya saya memanfaatkan kulit udang karena saya punya menu apa? Menu nasi goreng seafood. Seafoodnya saya terdiri dari ada udang, cumi, sama bakso ikan. Nah, udangnya saya kupas, kulitnya saya simpan, jadi tidak ada yang terbuang. Untuk resep saya jadi menggunakan sampah jadi. Itu ya Pak ya. Sambil menunggu saya udah ada bumbu yang sudah matang ya. Ini dia. Nah, kalau udah matang dia akan menggumpal seperti ini. Warnanya akan coklat. Bapak bisa cium aromanya. Silakan. Wangi ya. Jadi ada kesan udangnya. Tanpa ebi. Ini tanpa ebi. Hanya kulit udang aja. Dia menghasilkan aroma sampai hampir mirip dengan ebi. Gitu. Jadi kelasnya nasi goreng itu kan bon appetit ya. Jadi apa ya? Makanan lah semua. Jadi gimana caranya kita memikat konsumen kita dengan kita punya produk. Contoh, saya beberapa kali orang lewat di kedai saya, walaupun kecil seperti ini, banyak yang bilang, setiap lewat wangi banget. Setiap lewat wangi banget, wangi banget. Selalu gitu komennya. Mohon maaf nih pasti agak sedikit mulek. Mulek apa ya bahasa Indonesianya ya? Bapak ini mengetahui ya bahasa Sunda ya. Nah, sorry. Jadi harus sangat-sangat panas, Pak. Nah, kita gunanya pakai si high pressure ini ya untuk membakar si wajannya tuh panas kayak gitu. Ini pakai baja ya, bukan stainless. Pakainya baja. Bapak kalau misalkan mau melipir ke Bandung, ada namanya kota Pasir Koja, Pak. Keluar tol Pasir Koja, Bapak belok kiri, itu berderet semua wajan yang kayak begini. Bapak bisa beli itu. Tapi kalau Bapak mau lebih simpel lagi ya online ada. Online banyak. Ya. Nah, ini ukurannya sekitar 40 cm, sorry. Yang ini juga 40 cm, ada yang 30 cm juga ada. Nah, ini panas dulu ya. Oke. Nah, caranya setelah wajan udah panas, kita kasih minyak yang banyak. Kita balikin lagi. Wajan udah bisa digunakan langsung ya. Simpel kayak gitu aja. Oke, saya contohin dulu nasi goreng yang basic ya, nasi goreng kecap lah. Nanti saya kasih kategorinya kan ada 2 nasi goreng. Nah, ini opsional, Bapak mau bawang putihnya terlebih dahulu boleh. Mau telurnya dulu boleh, tapi saya biasanya pakai telur dulu karena menghindari si gosong dari si bawang putih gitu. Oke, metodenya ada di buku ya. Saya pecahin dulu telurnya. Nah, ya, kita masukin telur, masukin bawang putih. Oh, ya deh, nggak lengket ya? Berhasil ya? Kalau nggak lengket tuh enak. Nah, ini kita baru
masukin toppingnya. Topping opsional boleh Bapak mau pakai bakso ikan, bakso sapi silakan. Ya. Daun bawang di awal. Kalau saya di awal ya Pak ya. Tapi ini bukan acuan. Silakan mau di akhir boleh. Kayak gitu. Nah, ini saya ada bumbu nasi goreng masuk. 1 sendok. Chef nasinya tolong. Seporsi. Karena kalau Chinese itu dia apa namanya? Porsinya rata-rata banyak nasi gorengnya. Nah, ini flipnya seperti itu. Nah, untuk seasoningnya, mangga Bapak mau bikin mix seasoning boleh. Banyak di YouTube banyak banget resepnya mix seasoning. Kalau saya lebih seneng satu-satu kayak gini. Nah, ini ada kita sebut merek aja lah ya, Royco lah ya. Kita masuk Royco. Terus ada ini dia bumbu dewa kita. Micin. Ini harus masuk. Ada gula. Nasi goreng kok pakai gula? Wow, ada tuh pertanyaan kayak gitu. Nanti Bapak bisa rasain hasilnya. Kita punya kecap ikan. Kecap ikan dibiasakan dikeluarinnya di pinggirannya supaya aroma umaminya itu keluar. Wangi kan? Baru kecap Inggris. Setelah itu kecap manis. Kecap manis jangan terlalu banyak. Timing gimana caranya ngaduk keseluruhan tapi tidak gosong. Saya boleh kasih sendoknya bapak-bapaknya buat kita nyobain. Nih, kasih aja. Silakan Pak, ambil sendoknya Pak. Nah, selain tadi ngeflip, ngebakar, ini juga ngambil aroma smoky. Smoky dalam si nasi gorengnya itu jadi apa ya? Agak-agak gosong baunya, tapi bukan gosong gitu loh. Smoky lah pokoknya. Tadi sudah nggak tambah minyak lagi Chef ya? Setelah diwok tadi itu sudah nggak tambah minyak lagi? Minyak dikit aja, sedikit aja. Makanya nasi goreng saya kering. Iya, kering. Nasi goreng saya kering, nggak terlalu banyak berminyak dan tidak basah. Kayak gitu. Oke? Sistem masak nasinya? Sistem masak nasi apanya? Nasi. Oke. Nasi putihnya saya menggunakan Setra mereknya. Ya, ini khusus biasanya untuk nasi goreng perak. Setra Sari atau enggak Setra Wangi, silakan. Boleh ditulis untuk kategori si berasnya. Setra namanya. Ada di setiap ini ada. Setra. Nah, cara masaknya orang kan ada yang pakai buleng. Apa sih buleng naunya? Langseng tuh kayak panci besar itu yang biasa kalau orang tradisional zaman dulu tuh masaknya pakai itu. Kalau saya pakai Magicom aja. Pakai Magicom aja nggak apa-apa. Takarannya itu 1/2. Misalkan nasi putihnya di jari sebelah sini. Nasi putih basic nih kita colok, padanya segini. Nah airnya di ujung jari kita, di sini, di garis pertama kita. Kasih minyak dikit. Minyak goreng. Kayak minyak bersih aja pokoknya. Kasih aja dikit. Sprinkle aja. Secemput aja. Kayak gitu. Jadi kita masuk dulu. Terus berasnya di sini. Berarti di atasnya kan nasi tuh. Di atasnya air kan. Kita colok lagi. Airnya segini. Ya. Kasih minyak dikit. Udah. Hasilnya seperti ini. Bapak tahu Solaria? Kita bahas Solaria ya. Solaria pernah makan? Sering ya? Nasinya pulen dia. Dia nggak terlalu kering. Ya mungkin basicnya hampir sama kayak nasi goreng yang kita akan training sekarang kayak gitu. Untuk selanjutnya kan ntar kita bikin nasi goreng seafood ala Hong Kong. Itu akan mirip.
Oke, untuk next materi kita. Boleh. Tapi dominannya kalau misalkan di umum nasi goreng seafood pasti pakainya udang sama cumi. Itu udah lumrah lah. Kalau misalkan bapak pernah makan di Chinese food, pasti itu toppingnya. Ya. Nah, untuk nasi goreng seafood, saya pakainya awal-awalnya itu si seafoodnya saya matengin dulu. Baru telurnya. Chef, tolong pecahin telur. Ya, agak munduran ya. Nah, ngerinya kompor high pressure tuh langsung matang dia. Makanya saya bilang tadi, dua kategori yang tadi, timing sama temperatur harus balance. Baru masukin telur. Setelah itu bawang putih masuk. Ya. Ada daun bawang di sini. Dan bumbu basic nasi gorengnya. Masuk. Ya. Nggak lengket lagi ya. Diaduk dia langsung langsung match gitu. Nasi masuk. Nah, pertama-tama tuh api harus kecil dulu, kita hancurin yang ngegumpal. Kita aduk. Sudah, sebentar aja karena nasinya udah bagus ya, udah bear. Kita masukin sebut lagi aja Royco. Ya, Royco, ada micin, ada gula. Nah, kembali lagi saya mengatakan nasi goreng pakai gula. Nah, ini kecap ikannya masuk ke pinggir. Masuk kecap Inggris. Terakhir minyak wijen. Nah, kalau nasi goreng Hongkong tuh harus agak banyak minyak wijennya. Terakhir biasanya saya kasih mix vegetable. Nah, ini proses smokingnya, Pak. Tapi kalau misalkan belum bisa goyang seperti itu, pakainya spatula aja. Nanti saya sediakan spatula. Oke, Bapak tadi sendoknya masih ada? Dicoba aja dulu. Iya, silakan. Silakan Pak Jason. Itu tadi segimana ya? Itu kira-kira aja, dikira-kira aja, feeling aja. Kalau kita gramasi Pak, orderan lagi banyak, kita ngegramin dulu, waduh, lama. Makanya saya ngelobang ini nggak terlalu besar, supaya nggak terlalu over. Silakan. Kalau kurang asin, kurang apa bilang. Hauce Pak? Hauce ya? Gimana Pak?
Sip. Udah. Sekarang mungkin akan sayurannya saya punya pork choy sama toge. Kita masukin dulu si kolnya, lalu itu pork choy-nya terlebih dahulu. Nama toge ini belakangan, karena toge itu gampang untuk pedas ya. Dan kita pilih medianya kurang lebih 150 gram ya. Kalau mau goyang gini aja dulu. Ini dia. Ini dia. Apa? Lalu kalau udah mulai buka konflik, kue tiaw itu macam-macam, ada kue tiaw seafood, kue tiaw sapi, kue tiaw siram sapi, kue tiaw siram seafood, macam-macam. Pakai garpu boleh. Garpunya apa? Jangan apa ya? Ini kering saya kira, biasa basah ya. Kering. Saya nggak pakai air. Basah tuh karena mereka wajahnya lengket. Jadi ngangkat yang dikering-kering itu jadinya nyatu ke kue tiaw ini.
Makanya saya pakai teknik yang tadi tuh yang dibakar. Oke guys, hari ini gue lagi sama Kak Jason ya. Luar biasa Kak Jason. Gimana Kak Jason belajar, maksudnya kita sharing di Kundil Cooking Class? Bagus sih, dapat ilmu banyak. Terima Gimana kita masak yang enak lah dengan bumbu yang gimana ya? Selama ini nggak tahu bumbunya asal-asalan kan? Jadi tahu gitu kan. Oke, thank you Kak Jason. Pokoknya semoga berkah untuk kita semua. Terus bisa diaplikasikan di rumah. Dan mungkin kalau misalkan Kak Jason mau usaha, semoga bermanfaat resep Amin. apa yang saya sudah delegasikan di sini ya Kak Jason. Terima kasih. Yang lain jangan lupa ikutan ya kelas selanjutnya. Terima kasih. Nanti bakalan ada batch ketiga ya mungkin setelah Lebaran nanti. Dan ada kelas online-nya juga. Oke Kak Jason, thank you banget. Thank you, saya sudah datang ke sini. Yap. Jauh-jauh dari Padalarang ya? Iya. Padahal tadi tuh ada yang dari Padang juga katanya. Cuman malu katanya. Oke, Oke, Kak Jason, thank you banget, Thank you, ya. Thank you banget. Thank you, ya. Siap. Dadah.